Kota Cirebon, Ibu Hajawati, secara menyeluruh seperti apa nih Bu rapat pleno pengurus KONI Kota Cirebon hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita KONI Kota Cirebon melaksanakan rapat pleno terkait status keanggotaan KONI Kota Cirebon tentang cabur dan badan fungsional yang sudah selesai dan sudah menghasilkan keputusan pleno yang tadi sudah disahkan oleh pimpinan rapat. Nah, sejauh ini harapannya setelah rapat pleno seperti apa nih Bu? Ya, mudah-mudahan cabur yang memang sudah melakukan konsolidasi dan masih juga berproses terkait dengan persyaratan legalitas bisa segera selesai dan memenuhi syarat untuk tetap bisa menjadi anggota KONI. Secara keseluruhan kan ini kan aktivitas KONI kan terhambat dengan adanya pandemi COVID ya Bu. Nah ini kira-kira ke depan nih Bu, langkah apa yang akan Ibu lakukan di masa menuju new normal atau AKB ini nih Bu, KONI Kota Cirebon? Ya, karena kondisi ini kan kita nggak bisa prediksi ya, berharap sih memang bisa segera normal. Dalam tanda kutip artinya normal yang sebenar-benarnya, bukan normal yang dibenarkan oleh persepsi sendiri. Betul. Jadi kedepannya kita tetap menjalankan program, hanya saja program ini terkendala banyak hal karena ruangnya jadi terbatas. Tapi komunikasi dan khususnya para cabur berlatih secara mandiri hanya memang tetap belum maksimal. Tetap harus program-programnya benar-benar dievaluasi total. Ya, Bu Ati, koordinasi dan komunikasi seperti apa yang dilakukan? Apakah dengan Pemkot, Pemprov, KONI Provinsi dan juga KONI Pusat hingga menuju masa bakti di sebelum Musorkot? Silakan Bu. Ini intens kita lakukan khususnya untuk kepengurusan KONI yang sebentar lagi habis masa jabatannya dan menjadi tanggung jawab kita adalah mempersembahkan atau menyajikan sebuah pertanggungjawaban yang tidak hanya soal keuangan tetapi juga soal data-data terkait untuk pemetaan Porda 2022 nanti yang pelaksanaan BK-nya insya Allah tidak ada halangan di 2021. Nah inilah yang sedang dilakukan oleh pengurus KONI melalui bidang-bidang terkait ya di organisasi bagaimana supaya cabur-cabur ini secara kepengurusannya tetap ada dan juga secara pembinaannya juga didata oleh Binpres sehingga kita bisa memetakan cabur-cabur atau atlet-atlet yang diproyeksikan bisa meraih medali khususnya emas di Porda nanti. Oke Bu, terakhir Bu, himbauan untuk cabur Bu. Cabur ya kita semua mau tidak mau harus tunduk kepada aturan, tetapi performa atlet tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui pembinaan yang diberikan baik oleh para pelatih maupun para pembina di tingkat pengurusnya ya dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terkait kondisi saat ini yang nanti dikaitkan dengan Bu Sri Mariati selaku pimpinan rapat pleno pengurus KONI Kota Cirebon 9 Juli 2020, hasilnya seperti apa Bu Sri? Silakan. Hasilnya adalah karena memang rapat pleno ini merupakan penetapan terkait dengan keanggotaan KONI Kota Cirebon, maka bisa dihasilkan bahwa 29 cabang olahraga ini yang ada di KONI Kota Cirebon masih dalam kondisi aktif. Kemudian 8 sedang berproses baik secara legalitas formal yaitu sedang menunggu SK dari Provinsi Jabar dan 4 yang memang kita hold untuk dia apa Bu? Dalam arti bahwa kita kita pasifkan sementara karena memang contoh misalnya seperti sepak takraw yang sudah 3 kali Porda tidak mempunyai program pembinaan sehingga ini perlu kita lakukan pemasifan keanggotaan. Itu bisa dilakukan sanksi Bu? Tidak ada sanksi, tapi yang pasti bahwa memang PSTI tidak lagi menjadi keanggotaan KONI lagi. Ya. Cabur apa yang 4 tadi bisa disebutkan Bu? Sepak takraw, Ya, kemudian perkemi, kemudian hobi, barongsai, dan kemudian satu lagi adalah badan fungsional ya, Bapopsi yang memang baru beberapa waktu lalu menyelenggarakan
pusatnya. Dan yang 8 itu Bu, yang dalam proses diantaranya Bu? 8 itu diantaranya adalah biliar, kemudian pertina, kemudian judo, kemudian juga ada perwosi, badan profesional, kemudian juga ada apalagi itu diantaranya 4 itu, tapi ada 8. Nah untuk 8 cabur ini arahan KONI seperti apa nih Bu? Arahan KONI adalah memang ke-8 cabur ini tetap melakukan upaya koordinasi dan juga konsolidasi kepada Pemprov-nya agar mereka segera mendapatkan penetapan kesahan keanggotaannya. Nah setelah rapat pleno ini Bu, apa langkah lanjutan terutama untuk 29 ya Bu yang sudah sah menuju persiapan jelang musyawarah nanti Bu? Apa nih Bu? Ya sebetulnya tidak ada langkah apa-apa Pak ya. KONI Pondok Kota Cirebon hanya tinggal menyelenggarakan 4 bulan ke depan program yang memang harus dituntaskan di masing-masing cabur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah ini akan ada pertemuan lagi Bu? Saya kira pertemuan akan tetap ada ya, karena memang masih ada beberapa kegiatan-kegiatan KONI yang memang butuh diputuskan bersama dan juga dirumuskan bersama-sama. Termasuk dengan seluruh cabur Bu? Seluruh dengan cabur ya ada rapat koordinasi ya kan setelah ini pun kalau tidak salah mulai besok cabur-cabur juga sudah mulai dipanggil oleh Pinpres dan juga oleh bidang organisasi dan salah satunya adalah melakukan pembinaan karena memang ini masih new norm ya, jadi memang harus secara bertahap, tidak dikumpulkan di satu tempat tapi memang masing-masing cabur punya jadwalnya masing-masing sehingga memang tidak secara berkumpul. Oke, baik, terima kasih Bu Sri. Sama-sama.